Salve, dalam beberapa dekade terakhir ini ada fenomena yang luar biasa ya. Banyak yang bisa berbahasa roh, wah luar biasa. Nah, zaman dahulu pun itu juga pernah terjadi di jemaat di Korintus. Dan oleh karena itu Rasul Paulus pun angkat bicara dan kita bisa melihatnya di dalam suratnya yang pertama di untuk jemaat di Korintus bab 14 ayat 1 sampai 25. Nanti bisa Anda baca sendiri di Alkitab masing-masing. Nah, di ayat pertama Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat penting. Dia mengatakan, "Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat." Di sini Rasul Paulus menekankan keutamaan akan kasih, ya, keutamaan kasih. Dan kemudian diikuti dengan anjuran untuk memperoleh karunia-karunia roh, dan salah satu karunia itu adalah untuk bernubuat. Nah, seringkali kita menangkap istilah karunia roh itu seperti hal-hal yang mistis, hal-hal yang seperti kemampuan untuk menyembuhkan, untuk mengetahui pikiran orang, untuk berbahasa roh, untuk meramal, atau yang sering juga disamakan dengan bernubuat ya. Saudara-saudaraku, dalam bahasa aslinya Yunani, istilah dari karunia roh ini adalah pneumatikos. Nah, ini adalah sebuah kata sifat sebenarnya yang artinya adalah rohani ya. Pneumatikos artinya rohani. Dan pneumatikos itu sebenarnya tidaklah sebuah karunia ya, karena itu tadi adalah kata sifat. Karunia itu kan kata benda ya. Ini kata sifat. Tetapi memang diterjemahkan menjadi karunia roh untuk menyesuaikan dengan konteks yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau menurut saya lebih tepat dikatakan memperoleh hal-hal yang rohani ya, itu kan hal-hal yang bersifat rohani, sehingga kaitannya dengan kalimat yang pertama yaitu kejarlah kasih menjadi lebih kuat. Apalagi yang namanya karunia itu kan tidak perlu dikejar ya, karena ya namanya karunia itu kan dikaruniakan oleh Allah ya kan. Tetapi kalau hal-hal yang rohani memang harus diperjuangkan. Lalu berkaitan dengan nubuat, saudara-saudaraku, nubuat itu juga bukan selalu diartikan meramalkan. Bernubuat itu bisa berarti berbicara atas inspirasi ilahi atau memberikan arahan atau instruksi dalam hal-hal yang rohani yang bersifat keagamaan ya. Dan juga berarti meramalkan sesuatu yang akan terjadi ya. Ini memang ada artinya seperti itu. Jadi tidak melulu meramal ya. Bayangkan kalau semuanya meramal, satu ruangan 100 orang meramal semua ya kan, tambah kacau. Sekarang saja sudah banyak sekali ramalan yang ada, ramalan ini, ramalan itu, sehingga bingung kita ini mana yang benar ya kan. Menurut Rasul Paulus, saudara-saudaraku, bernubuat itu lebih bermanfaat daripada berkata-kata dalam bahasa roh. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan dalam ayat keempat, "Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat." Dan di ayat kelima, dia mengatakan, "Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun." Di sini Rasul Paulus tidak menentang bahasa roh, tidak ya, tetapi beliau lebih mengutamakan pada pembangunan jemaat, yaitu melalui nubuat, melalui pengajaran. Beliau sendiri mengatakan dalam ayat 19, "Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh." Jadi dengan saya menyampaikan ini, saudara-saudaraku, bukan berarti saya menentang bahasa roh ya, tidak. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk tidak terlena dengan godaan yang bisa jadi malah menjerumuskan kita kepada kesombongan. Wah, saya bisa bahasa roh, saya tampak keren ya kan. Nah, ini berbahaya, ini jebakan iblis, saudara-saudaraku.
ini adalah karunia ya, karunia. Yang namanya karunia itu tidak bisa dipaksakan, minta dengan paksa ya. Tidak bisa dipelajari. Yang namanya karunia. Bahkan untuk menerjemahkannya pun adalah sebuah karunia. Jadi lebih baik saudara-saudaraku ambil Alkitab Anda, buka Alkitab Anda, baca ya, dan belajarlah tentang iman Katolik. Iman Katolik yang sejati itu seperti apa? Di sana semua ada di dalam Alkitab. Ini adalah tuntunan hidup kita, saudara-saudaraku. Supaya hidup kita tertata, supaya hidup kita terarah kepada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.